Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur pada saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersyukur karena Dia adalah pengharapan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia sumber jawaban setiap pergumulan dan masalah kita. Mari kita mengambil waktu kita saat teduh. Nas pemimpin kita dari Mazmur pasal 67 ayat 6 sampai 8. Mazmur 67 ayat 6 sampai 8. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Firman Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
karya-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati kami, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang memiliki kerinduan akan Engkau ya Bapa untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, Tuhan buka hikmat, berikan hikmat kepada kami untuk mengerti setiap firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya GI Bambang Susianto STH. Sebelumnya kita angkat pujian Yesus seperti gembala dari PPK nomor 40. Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kasih sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Kita nyanyikan ayat itu keluar Tuhan Yesus. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kebebasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Kita menaikkan ayat yang ketiga, Engkaulah sahabat kami. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup, peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Hambanya GI Bambang Susianto STH, saya persilakan. Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan,
Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kemurahan, kebaikan yang Kau boleh nyatakan dalam hidup kami. Sehingga sampai detik ini kami boleh merasakan namanya kemurahan-Mu itu. Bahkan kebaikan-Mu itu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lebih daripada itu kesempatan yang indah ini Bapa. Kami bersama-sama ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap hati kami. Sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Berkati hamba-Mu ya Bapa, yang di dalam keterbatasan. Biarkan apa yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji termulialah nama-Mu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Saya menyapa dari tempat ini, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Kau dan aku dahsyat karena Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan dari tempat ini, ya. Sampai detik ini memang kita harus masih ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi biarlah ini tidak membatasi diri kita untuk datang kepada Tuhan, begitu ya. Kita tetap semangat dan terus boleh membawa diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya juga percaya bahwa saudara selalu menikmati kemurahan Tuhan. Saudara terus menikmati kebaikan Tuhan. Saudara terus menikmati kasih-Nya Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya sudah bisa begitu ya, beberapa gereja ada yang sudah ibadah di gereja, ya, tetapi harus dengan pakai masker dan lain sebagainya, cuci tangan. Tetapi kita bisa melihat kondisi jemaat kita karena banyak yang lansia, jadi kita masih dengan cara ibadah di rumah saja atau melalui video ini. Tidak apa-apa, yang penting setiap hati kita tetap terus tertuju kepada Tuhan yang pastinya. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan bahwa seperti kata pemazmur dalam pasalnya 139 ayat yang kedua sampai yang keempat, kurang lebih di sana disampaikan seperti ini saudaraku, bahwa engkau, yang maksudnya engkau itu adalah Tuhan. Tuhan mengetahui di saat saya dan saudara itu mau duduk, di saat saya mau berdiri, di saat saudara mau berdiri, di saat saya dan saudara mau berjalan, di saat saya dan saudara mau berbaring, bangun. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan selalu mengerti dan melihat setiap pribadi saya dan saudara. Terlebih daripada itu, saudaraku, pemazmur mengatakan dalam pasalnya 139, saudaraku, ayat yang kedua sampai yang keempat, kurang lebih seperti itu ya, disampaikan sebelum saya dan saudara melontarkan kata-kata ataupun mengeluarkan kalimat, Tuhan pun sudah sungguh mengetahuinya. Saya ingin menyampaikan dari pemazmur ini saudaraku bahwa Tuhan ya selalu mengerti posisi kehidupan saya dan saudara. Saya ulangi kalimatnya saudaraku ya. Bahwa Tuhan selalu mengerti posisi kehidupan saya dan saudara. Memang posisi kehidupan kita yang pastinya berbeda-beda. Latar belakang kita yang berbeda-beda. Tantangan hidup kita yang berbeda-beda. Masalah hidup kita yang berbeda-beda. Rencana di setiap kehidupan dan keluarga kita juga yang berbeda-beda. Saya ingin menyampaikan dari tempat ini saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tutup mata. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menutup telinganya. Tuhan kita yang tidak kurang panjang tangannya untuk menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Amin. Maka daripada itu saudaraku, melalui peristiwa yang harus sampai detik ini, kita harus masih ibadah, harus di rumah saja, tidak apa-apa. Mungkin bekerja juga harus melalui online dan tidak dan lainnya. Ya, kita harus sabar-sabar dan terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan tahu posisi kehidupan kita saat ini. Amin. Saya percaya Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, mari kita bersama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang luar biasa,
dari Injil Matius. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28 saja. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya di dalam Alkitab Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Begini bunyi firman Tuhan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Yang berbahagia adalah yang membaca merenungkan terlebih daripada itu, yang melakukan kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa seperti tadi awal ketika kita mau membuka satu bagian Injil ini, saya mengatakan ini satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Ini memang satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, kan begitu saudaraku. Mungkin kita sering membacanya, belajar ya, tetapi mungkin kita belum terlalu boleh memahami apa sih kesan penting dari pelajaran perempuan Kanaan yang percaya. Saya memberikan tema pada kesempatan ini saudaraku adalah iman yang berpengharapan. Bisa ulangi bersama dengan saya Bapak Ibu. Iman yang berpengharapan. Amin. Saudara, berbahagialah kita orang yang tidak melihat namun percaya. Terlebih daripada itu, dengan rasa percaya ada iman dalam diri kita untuk percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan juru selamat kita orang-orang percaya ini. Amin. Saya mau tanya dulu saudaraku. Kira-kira saudaraku, seberapa jauh pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan? Ayo. Seberapa jauh perjalanan iman saya dan saudara dengan Tuhan? Saya percaya saudaraku, setiap diri kita punya kesaksian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya. Dan yang pastinya semakin membuat iman saya dan saudara untuk semakin teguh dan semakin mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, dengan pengalaman iman itu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan berpengharapan kepada Tuhan saja. Amin. Kepada Yesus Kristus saja, karena di dalam Yesus Kristus ada kepastian, ada jaminan. Amin. Dan saudaraku, kalau kita bisa memahami bahwa berpengharapan kepada Tuhan adalah cara yang tepat. Sering banyak orang-orang di luar sana, bahkan anak-anak Tuhan, terlalu berpengharapan kepada manusia. Manusia yang akhirnya mengecewakannya, membuat dirinya akhirnya frustasi dan meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Berharap kepada manusia, tidak berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, percayalah, tolong ingat kalimat ini, bahwa Tuhan saya dan Tuhan saudara, Yesusku dan Yesusmu, penyelamatku dan penyelamat saudara, tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Amin. Tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara sebagai pengikut-pengikutnya.
Dia akan terus memelihara hidup saya dan saudara. Maka daripada itu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita terus peka menjalani hari-hari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman iman saudara pastinya bersama dengan Tuhan. Saya percaya itu. Dan nama Tuhan ditinggikan. Amin. Saudara yang terkasih, perlu kita sadari bersama, terkadang Tuhan itu mengizinkan persoalan, masalah, bahkan kesulitan, penderitaan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Seperti kalau kita bisa melihat ya, belakangan ini virus corona yang semakin merajalela, bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Sekalipun yang sembuh juga semakin bertambah begitu ya. Tetapi ada juga yang meninggal, dan lebih daripada itu yang terjangkit virus corona juga semakin bertambah. Apakah dengan peristiwa ini semakin membuat saya dan saudara untuk berpengharapan kepada Tuhan? Mungkin lebih daripada itu ada problem tersendiri di dalam kehidupan saya dan saudara. Masalah pekerjaan, karir, keluarga. Saya memang tidak mengetahui. Tetapi saya percaya Tuhan yang saya saudara dan saudara sembah, Dia sungguh mengetahui setiap pribadi saya dan saudara. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara seolah-olah di mana sih Tuhan? Ya. Kenapa Tuhan seolah-olah jauh dari kehidupan saya dan Tuhan tidak bertindak dalam hidup saya? Sementara saya sudah sampai sedemikian rupa, saya sudah berputus asa menghadapi semuanya. Di mana Tuhan? Mungkin saudara pernah menggeluti seperti itu. Saya ingin menyampaikan saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak jahat. Amin. Bahwa Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang pendendam. Oh, ini orang ini sering berbuat dosa. Oh, ini sering berbuat dosa. Nah, aku kasih hukuman, aku kasih hukuman, biar mampus kok. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita memang membenci dosa. Tuhan kita tidak suka dengan namanya dosa. Tetapi Tuhan kita mengasihi orang yang berdosa. Tuhan kita mengasihi orang yang berdosa. Maka daripada itu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, oh, kalau kita tidak bersyukur adalah orang-orang yang sungguh tidak mengerti kasihnya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan dari tempat ini, tolong diingat bahwa segala sesuatu seperti tadi saya sampaikan, semuanya Tuhan izinkan terjadi. Ya, itu semua hanya adalah bagaimana Tuhan menguji kualitas iman kita orang percaya ini. Sampai di mana engkau percaya kepadaku? Sampai di mana engkau berpengharapan kepadaku? Sampai di mana engkau sungguh-sungguh mau menyembah saya? Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya saudara ingat kisahnya Ayub. Saudara terkasih, Ayub adalah dikenal sebagai orang yang punya segalanya, saudara. Tetapi Tuhan izinkan semuanya terjadi dengan masalah yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan sampai kepada pribadinya pun sendiri, saudaraku, tubuhnya dipenuhi dengan penyakit borok yang menjijikan sekali, saudara. Ya, anaknya meninggal, bahkan istrinya pun mengutuki, "Hei, kutuki saja Tuhanmu, kenapa kau percaya lagi kepada Tuhan?" Tetapi satu kalimat yang luar biasa yang diungkapkan oleh Ayub, apa saudaraku? Apakah kau mau menerima yang baik saja, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya. Karena itu milikilah respon hati yang benar. Milikilah respon hati yang positif, saudara. Untuk menghadapi namanya keadaan dan situasi peristiwa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jangan sedikit-sedikit menggerutu, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Seolah-olah kita terus menyalahkan Tuhan kita. Saudara, seperti awal kalimat tadi yang saya sampaikan dalam pemazmur, Tuhan selalu mengerti saat saya duduk pun saudara, Tuhan tahu. Ya. Kita berdiri, kita berjalan, kita berpikiran apa, Tuhan sungguh tahu. Terlebih daripada itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum saya dan saudara melontarkan kalimat atau kata-kata, Dia pun sungguh mengetahuinya. Hebat tidak? Luar biasa tidak? Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus tahu posisi hidup saudara saat ini. Saudara, seperti
mengikuti kalimat yang kita baca dari dalam Injil Matius pasal yang ke-15 tadi, saudaraku, dari perempuan Kanaan yang percaya, saudara, ya. Bagaimana kalau kita bisa melihat, saudaraku, setelah Yesus menjelaskan banyak hal tentang adat istiadat, karena sempat terjadi di sini sedikit pertentangan begitu ya. Orang-orang pada waktu itu, saudaraku, secara khusus kalau kita bisa melihat pasal yang ke-15 di sini cukup jelas, saudaraku, ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat banyak mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya mereka sudah ketahui, tetapi mereka ingin mencari titik kesalahan-kesalahan Yesus, tetapi mereka tidak mendapatkan hal itu karena Yesus bisa menjawabnya dengan tepat dan luar biasa. Sampai kepada pelajaran yang kita baca tadi, saudaraku, ayat yang ke-21, ya. Setelah Yesus menjelaskan banyak hal tentang adat istiadat, karena pada waktu itu dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, kenapa murid-murid mau makan tidak cuci tangan seperti itu? Jawaban Yesus luar biasa. Yang menajiskan itu bukan apa yang masuk dalam perutmu, karena apa yang masuk dalam perutmu itu akan dibuang ke dalam laut atau mungkin ke jamban dan sebagainya gitulah. Kalau zaman istilah sekarang ke toilet kan seperti itu. Tetapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari bibirmu, apa yang keluar dari mulutmu. Karena apa yang keluar dari mulut dan bibirmu itu berasal dari hati dan pikiran. Itu yang menajis. Tetapi saudara, kita tidak terlalu membahas itu. Yang mau kita bersama bahas saat ini adalah setelah Yesus menjelaskan banyak hal tentang adat istiadat, ya, menyingkirlah Yesus ke daerah namanya apa? Ayat yang ke-21 tadi, saudaraku. Ke daerah namanya Tirus dan Sidon. Singkat cerita, saudaraku, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah ada di tempat tersebut, datanglah seorang perempuan Kanaan pada waktu itu, saudaraku, berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anakku sedang sakit, kerasukan, menderita." Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, apa responnya Yesus saat perempuan itu berseru kepada Yesus? Langsung dijawab? Belum. Ya. Pada waktu itu Yesus tidak menjawab, saudaraku. Ya. Sampai murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Suruhlah dia pergi." Dia berteriak-teriak terus, dia mengikuti kita terus. Saudara, dari satu penafsiran saya pelajari, sebenarnya muridnya merindukan supaya Yesus segera melakukan mujizat supaya orang ini segera pergi begitu. Iya. Tetapi Yesus saat itu menjawab, saudaraku, Yesus menjawab seperti ini, saudaraku, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku Israel." Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, perempuan itu pun mendengar. Iya. Karena ada di situ posisinya, karena habis ngomong dengan Yesus Kristus. Ya. Kita perlu pelajari di sini, saudaraku, yang seharusnya orang yang meminta tolong tapi tidak dijawab, tidak segera ditolong, pastinya bisa kecewa kan? Ya. Harusnya bisa keputus asa kan? Harusnya pergi tinggalkan Yesus begitu saja kan? Yesus gak bisa diandalkan ini. Tapi kita bisa melihat, saudaraku, dari kisah selanjutnya, kalau kita bisa baca lagi ke kalimat kita tadi, saudaraku, ayat yang ke-22 dan seterusnya, saudaraku, ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya untuk mencari domba-domba yang terhilang dari umat Israel, saudaraku, saat itu kita bisa melihat ayat yang ke-25, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-25, saudaraku, dikatakan apa? "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini ada respon iman yang luar biasa. Pertama dia berseru, Tuhan tidak jawab. Murid-muridnya respon, "Suruhlah dia pergi," dan sebagainya dan seterusnya, kalimat-kalimat yang kita bisa melihat dari nas ini, saudara. Yang seharusnya seorang perempuan ini tidak ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, tetapi dia tidak pergi, tidak kecewa dengan Yesus. Justru ia tersungkur di hadapan Yesus. Dia mendekat dan menyembah, mengatakan, "God, please help me. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah aku." Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini sesuatu sikap iman yang
Kalau saya membaca kalimat ini, ingat kisahnya tentang Bartimeus. Saudaraku ingat, ya, Bartimeus ada seorang yang buta kan seperti itu, saudaraku. Dia berseru kepada Yesus, tetapi orang-orang di sekelilingnya mengatakan, kenapa kamu berteriak-teriak? Ya, tetapi dia semakin keras berteriak kepada Yesus. Kita bisa melihat imannya. Akhirnya Yesus menyatakan mujizatnya. Saudara bisa buka Markus pasal yang ke-10 di situ ya. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan bagaimana kita bisa melihat sikap hati seorang perempuan Kanaan. Terlebih daripada itu, sebelum kalau saya ingin sedikit membahas, saudaraku, sebenarnya Tuhan Yesus sempat mengatakan, aku ya diutus hanya untuk mencari domba-domba yang hilang. Umat Israel, dari umat Israel. Berarti dari luar umat Israel tidak dicari oleh Yesus dong, sebenarnya. Ya. Sementara perempuan Kanaan ini orang yang tidak percaya Yesus, tetapi menjadi percaya Yesus. Kita bisa melihat, saudaraku, satu tindakan yang luar biasa. Yesus istilahnya begini, mencari kita, anak-anak orang-orang percaya ini yang terhilang. Tetapi Yesus akhirnya kita bisa melihat dari peristiwa ini, saudaraku, apakah Yesus lepas tangan begitu saja ketika melihat tindakan sikap hati iman seorang perempuan ini? Tidak. Yesus sungguh-sungguh menguji imannya dengan berbagai pertanyaan, ya saudaraku. Kalau kita bisa membaca ayat yang ke-26 sampai 27, saudaraku. Ya. Tidak patut ya mengambil makanan untuk anak-anak ya, dan itu makanan dilemparkan kepada anjing. Ayat yang ke-27 coba kita bisa melihatnya, saudaraku. Ya, kata perempuan itu, ya, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, ini satu perumpamaan yang luar biasa begitu ya. Yang sebenarnya adalah seorang perempuan Kanaan yang tidak percaya tetapi menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sebenarnya diutus untuk mencari domba-domba yang terhilang umat-umat Israel. Tetapi Yesus Kristus mau menyelamatkan kepada siapa saja yang sebenarnya mau datang kepada Dia. Saudara, banyak orang-orang Kristen yang mungkin saat ini meninggalkan imannya. Yesus rindu bahwa domba-domba yang terhilang saat ini, orang-orang yang meninggalkan imannya, mereka boleh percaya kembali kepada Yesus Kristus. Tetapi lebih daripada itu, saudara, tolong kalimat ini pahami, saudara. Yesus juga merindukan orang-orang di luar sana yang belum percaya dan mengenal Dia, mereka juga bisa percaya kepada Yesus, mengenal Yesus, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak dalam ruang lingkup orang percaya yang terhilang saja akhirnya, tetapi orang-orang yang di luar daripada pengenalan akan Yesus, mereka juga rindu supaya Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, wanita yang bukan Yahudi ini, saudaraku, cukup memahami kebiasaan orang Yahudi, ya, dan sepenuhnya perempuan tersebut, saudara, menerima pengaturan Tuhan dan imannya menangkap kebenaran yang berlaku kepada pribadinya. Yang harusnya dia tidak menerima apa yang Yesus sampaikan, tegurkan pada waktu itu, tetapi dia mau menerimanya. Dia mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus Kristus. Singkat cerita, kita bisa melihat pada bagian kalimat ataupun ayat yang terakhir, ayat yang ke-28 tadi, saudara, di sana, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara terkasih Yesus, yang dikasih Yesus Kristus, iman inilah yang sebenarnya dipuji Yesus. Bagaimana perempuan ini sungguh-sungguh mau datang dan berseru kepada Yesus. Dia mau sujud kepada Yesus Kristus. Percaya seutuhnya bahwa Yesus Kristus sanggup menyatakan mujizat. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, seperti awal tadi saya mengatakan, masalah kita beda-beda, latar belakang kita beda-beda, impian dan harapan kita beda-beda. Tetapi saya ingin menyampaikan kembali dari tempat ini, Yesus sungguh mengetahui posisi hidup saudara saat ini. Yesus sungguh mengetahui posisi kehidupan perempuan Kanaan pada waktu itu. Tidak harus berseru, Yesus tolong aku, Yesus kasihanilah aku. Tidak perlu berseru seperti itu, sebenarnya Yesus sudah mengetahuinya.
Tetapi Yesus terlalu rindu mau melihat respon iman seorang perempuan Kana tersebut. Demikian kembali kepada setiap kita, saudara. Yesus rindu saat ini melihat respon hati kita, iman kita. Apakah kita berpengharapan kepada Tuhan atau tidak? Satu mujizat pasti Tuhan sanggup lakukan di luar dari kemampuan dan pemikiran kita, saudaraku. Yesus sanggup melakukan hal itu untuk saya dan saudara. Mungkin tidak bagi saya dan saudara, mungkin itu mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Coba saudara, kita bersama buka Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan, saudara sudah ketemu membuka Alkitab masing-masing ya. Di sana dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, ini satu peristiwa bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan kita bisa melihat pada waktu itu peristiwanya Yesus tidak secara langsung melihat ya seorang hamba perwira itu, saudaraku ya. Dan Yesus menjamahnya tidak. Tetapi Yesus terjadilah apa yang seperti kau inginkan. Yesus Kristus sanggup menyatakan mujizatnya dengan cara yang luar biasa, saudaraku. Tidak harus dijamah dekat-dekat dengan Yesus, tidak. Tetapi ketika orang yang di situ percaya kepada Yesus, akan ada mujizat yang luar biasa. Demikian dengan kehidupan saya dan saudara. Saya percaya mujizat yang 1000 tahun yang lalu terjadi, itu juga akan terjadi untuk saya dan saudara saat ini. Mujizat yang 1000 tahun terjadi, saya percaya juga, saudaraku. Itu juga akan terjadi dan tergenapi, terjadi seutuhnya terjadi. Ketika saya dan saudara detik ini, saat ini, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Perempuan Kanaan ini, saudaraku, Yesus pada waktu itu tidak menyapa, tidak melihat langsung anaknya, seorang perempuan Kanaan ini, saudaraku, tidak langsung dijamah, tidak seperti itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat sungguh-sungguh bagaimana kualitas imannya berpengharapan kepada Yesus Kristus, terjadilah apa yang seperti engkau inginkan. Saat itu juga sembuh. Saudara percaya itu? Bahwa Yesus kita, Tuhan kita, adalah sanggup menyatakan mujizat dari dulu, sekarang, terusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita bersama terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, seperti awal saya sampaikan, pasti banyak pengalaman iman saudara bersama dengan Tuhan. Teruslah tinggikan namanya. Karena Tuhan rindu bagaimana saya dan saudara terus boleh berpengharapan di dalam Dia. Di dalam Yesus Kristus ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka daripada itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh datang dan berseru kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang dan berseru kepada Tuhan, berdoa dari setiap pergumulan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Berdoa kepada Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, milikilah respon hati yang benar. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, ya, mari kita sungguh-sungguh memiliki respon hati yang benar, respon hati yang sungguh-sungguh, pikiran kita yang positif, bahwa di balik semuanya ini ada prosesnya Tuhan. Supaya kita lebih the next level, supaya kita semakin meningkat, semakin beriman dan semakin percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, saudaraku, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Bahwa Tuhanku dan Tuhannya saudara, Yesusku dan Yesusnya saudara, penyelamatku dan penyelamatnya saudara adalah bukan tipikal Tuhan ataupun bukan tipikal satu pribadi yang mengecewakan. Dia akan melakukan dengan waktunya yang tepat untuk saya dan saudara. Maka daripada itu, saudaraku, sungguh-sungguh kenal Yesus Kristus.
beriman dan berpengharapan di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus Kristus ada mujizat. Di dalam Yesus Kristus ada kebenaran. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan satu ilustrasi. Ya. Ini ada aqua gelas. Nah, di dalam aqua gelas ini, di dalamnya ada apa, Bapak Ibu? Air. Betul ya? Bapak Ibu, ketika saya taruh, saya lepaskan, lepas. Saya ambil lagi, ada satu beban lagi di sini. Saya mau tanya dulu, ini kira-kira beratnya berapa ini? Gak ada lah sampai setengah kilo ya. Ya. Saya lepas, tidak ada beban. Ya. Saya ambil, saya pegang lagi, ada beban lagi. Kurang lebih bebannya sama, karena ini tidak berubah. Ini tetap satu ukuran begitu ya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, saya ingin sampaikan seperti ini. Ini satu ukuran yang tidak berubah-berubah, ya. Satu ukuran yang tidak berubah-ubah, ya. Saya pegang mungkin dalam waktu 1 menit. Saya mau tanya dulu kepada saudara, kira-kira ini bebannya akan semakin berat ya? Mungkin kalau 1 menit tidak. Ya. Tapi kalau pertanyaan saya seperti ini, dengan satu gelas aqua ini, saya pegang dengan waktu seperti dengan cara seperti ini, dengan waktu kurang lebih 1 jam, atau mungkin 2 jam, atau mungkin 5 jam, atau mungkin 1 harian, saudara, atau mungkin sepanjang minggu, 1 bulan, 1 tahun. Saya mau tanya dulu saudara, kira-kira ukuran gelas aqua gelas yang sama ini saudaraku, yang seperti sebelumnya tadi, jika dipegang dengan cara seperti ini, dengan waktu yang lama, kira-kira akan semakin seperti berat tidak bebannya? Saya percaya 1 menit masih oke, 2 menit masih oke, 1 jam, 2 jam, saudara mungkin perlu bantuan. Kenapa? Karena ini semakin seperti berat, saudara, yang padahal ini tetap sama. Bapak Ibu saudara terkasih, saya menyampaikan dari ilustrasi ini saudara. Ketika ada beban, tantangan, masalah yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, terus disimpan dalam hati kita ini, terus disimpan dalam hidup kita ini. Kita tidak mau serahkan kepada Tuhan, kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita tidak mau berseru kepada Tuhan, kita tidak mau menyembah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah beban itu akan lepas? Perempuan Kanaan ini, saudara, yang percaya kepada Yesus akhirnya, saudara, kalau dia tidak datang kepada Yesus, dia terus menaruh bebannya, bahkan anaknya sampai sakit, menderita, mungkin kerasukan setan, sampai mati mungkin, saudara, kalau tidak datang kepada Yesus. Saudara, Matius pasal 11 ayat 28 cukup jelas mengatakan, kemarilah semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu jelas. Yesus mengundang saudara, Yesus mengulurkan tangannya kepada saudara. Saat ini tinggal pribadi saya dan saudara. Mau datang kepada Tuhan tidak? Mau berpengharapan di dalam Tuhan tidak? Mau beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus atau tidak? Karena saya percaya saudara, ketika kita menyerahkan seutuhnya kehidupan saya dan saudara tentang kehidupan, rencana-rencana dalam kehidupan saya dan saudara ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan mujizat yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terus hidup berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Engkau sanggup menyatakan mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami manusia memang lemah Tuhan. Kami sering tak berdaya menghadapi situasi kehidupan kami yang berbeda-beda. Tetapi kami boleh disapa dan diingatkan kembali oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mau berserah dan datang kepada Engkau, kami percaya mujizat yang di luar dari kemampuan kami, pola pikir kami akan terjadi. Karena Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, hamba berseru dari tempat ini, Kau memberkati untuk setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus jemaat GMI, persiapan Elohim di tempat ini. Kau memberkati
Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau sungguh mengetahui kehidupan mereka saat ini ya Bapa. Apapun yang dikumpulkan, baik itu tantangan dan rencana-rencana dalam kehidupan mereka, Tuhan kami rindu dari tempat ini, hamba-Mu rindu. Dalam nama Yesus, Tuhan nyata dalam pribadi mereka, kehidupan mereka. Sehingga keluarga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini boleh terus merasakan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jika ada yang sakit seperti Bapak Wicek, Bapak Nansan, Bapak Edi, pemulihan kesehatan untuk Ibu Asalia, bahkan Mama Hambamu, bahkan kesehatan Ibu Linda, kesehatan Ibu Lili, mamanya Bapak Tony, demikian juga kesehatan Aib Mehua, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin Engkau boleh cukup tahu, Engkau karena tidak pernah tutup mata ya Bapak. Engkau tahu situasi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang sakit sembuhkan, yang sedih hiburkan, yang lemah kuatkan ya Bapak. Yang kekurangan boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Kau memberkati semuanya. Kau memberkati majelis-majelis Tuhan yang boleh Tuhan percayakan, boleh bekerja sama dengan hamba-Mu di tempat ini. Kau memberkati semuanya. Terima kasih untuk kerjasama yang Tuhan boleh percayakan sehingga kami boleh bersama-sama melakukan amanat yang Tuhan boleh percayakan kami lakukan dalam pelayanan di tempat ini. Kami rindu bahwa tempat ini boleh menjadi tempat persinggahan anugerah Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan dan kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan belas kasih-Mu ya Bapa. Dengan adanya virus corona Tuhan, kami rindu anak-anak Tuhan tidak pernah berputus asa datang menyembah Engkau, berseru kepada-Mu. Dan kami rindu virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami rindu melalui peristiwa ini banyak orang-orang boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Sehingga percaya kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati pihak pemerintahan, bahkan Presiden Jokowi ketika mengambil keputusan-keputusan. Pihak rumah sakit, dokter, perawat, bidan, demikian juga Polri, TNI, Tuhan ikut campur tangan juga memberkati kesehatan mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau memberkati setiap keluarga hamba-hamba Tuhan yang melayani harus dengan online, dan jemaat-jemaat Tuhan ibadah di rumah saja, tetapi tidak membatasi iman kami untuk semakin kecil, tapi semakin luas untuk sungguh mengenal Tuhan. Karena dimanapun Tuhan ada, Tuhan layak untuk ditinggikan dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena namanya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita kesempatan ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita. Kita fokuskan diri kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarkan kiranya kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah dan melalui persekutuan dengan anaknya itu Yesus Kristus serta dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan yang akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari mulai daripada saat ini, besok, kekal sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyapa dari tempat ini kembali ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita terus jaga kesehatan ya. Dan kita terus berpengharapan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan supaya virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini. Sehingga tidak membatasi kita untuk saling bertemu dengan saudara. Terlebih daripada itu tidak membatasi kita untuk beribadah di gereja yang pastinya. Saya rindu supaya kita boleh kembali bertemu di gereja, kembali di tempat ini, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya rindu itu. Dan beberapa jemaat ketika saya nelpon AI mengatakan, Pak Bambang kapan dimulai? Saya hanya jawab, didoakan saja AI supaya segera virus corona ini berlalu sehingga kita boleh saling ketemu. Dedeh, lama mana deh? Rindu sama Ibu Pendeta, apalagi sama anak Pak Pendeta. Ya, kita saling rindu semuanya ya. Saya di tempat ini tetapi tidak pernah berhenti ya. Pagi, malam, siang meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Santi cukup. Shalom.